Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara mengedit sebuah foto ya, lalu memberikan kecerahan, memberikan label ya, lalu membuat sebuah teks ya dan yang lainnya. Nah, jadi eh, silakan disimak dan silakan diperhatikan. Sebelumnya ini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 gitu ya. Tapi versi yang sebelumnya juga bisa kalian pakai ataupun yang versi lebih jauhnya gitu ya. Oke, langsung saja. Ini Adobe Photoshopnya ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemarin banyak yang bertanya gimana menampilkan sebuah layer ya jika layernya ini tidak ada. Contoh seperti ini ya. Tampilannya seperti ini ya. Nah, kalian tinggal masuk ke window lalu aktifkan namanya layer. Ya, begitupun juga Ctrl Z ya ataupun undo. Undo itu kalau kita menggunakan Ctrl Z itu cukup sekali ya. Artinya hanya sekali mundurnya. Tapi kalau menggunakan Ctrl Alt Z ya itu artinya berkali-kali ya, 1, 2, 3 dan yang lainnya. Gitu ya mundurnya. Nah, ada juga bisa menggunakan history. History ini kalian diklik di window ada namanya history. Nah, history ini adalah apapun yang kalian buat ataupun aktivitas yang kalian buat di sini akan muncul, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba seperti apa ya eh, tampilannya ya. Oke, langsung saja. Ini adalah bahan-bahan materinya ya. Ini bahan-bahan materinya. Kita akan membuat sebuah bingkainya juga ya. Nah, ini adalah background sebagai bingkainya nanti. Kalian bisa menggunakan backgroundnya ini atau bisa menggunakan backgroundnya foto itu sendiri, gitu ya. Nah, kita drag dulu ya. Contoh ada ini dengan ini ya. Kita kopikan ataupun kita drag masukkan ke sini. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Agar lebih bagus kita pakai fotonya yang ini. Nah, untuk memasukkan foto, caranya masukkannya ke sini ya. Nah, ke daerah ini. Bukan ke dalam ini. Kalau ke dalam ini jadi satu objek ya. Gitu. Jadi kalian harus di luarnya di sini. Gitu ya. Nah, pengenalan untuk pertama di sini adalah eh, membuat pencerahan ya, membuat pencerahan ataupun terlalu cerah ya kita gelapkan. Ya ini bisa menggunakan label, bisa juga menggunakan mercue ya. Oke, untuk menggunakan label kalian tinggal menekan Ctrl L gitu ya. Nah, ini kalian bisa atur gitu ya. Nah, ini terlalu cerah ya. Ada juga kalian misalkan gelapkan. Nah, ya, jadi birunya lebih menyala lagi gitu ya. Gitu. Kalau mau area tertentu saja, kalian tinggal seleksi saja ya. Kalau mau area tertentu saja. Jadi kalian seleksi dulu mana area yang akan diperbagusnya. Nah, nanti di seleksi ya, lalu perbagus lagi. Gitu ya. Oke, kalau misalkan ini kalau udah oke. Ini bisa juga kalian setting menjadi red kalau mau
menjadi kurang merahnya, misalkan ya setting rednya, ataupun kurang hijau, kalian setting ya. Ini bisa ya kalian, oh ini terlalu hijau, hijaunya kurang. Itu ya, kalian bisa setting di sini. Itu ya. Jadi untuk kecerahan ya, ataupun membuat sebuah label gitu ya. Oke, kita balikan lagi. Nah, ada juga kadang ada auto. Auto ini bisa saja langsung secara otomatis dia memperhalus dan memperjelas. Itu ya. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, kalau udah tinggal oke saja. Kalian juga bisa menggunakan Ctrl M ya. Kurve. Nah, Ctrl M ini adalah kurve. Kalian bisa kalau di ke atasin dia akan memberikan kecerahan. Sama kayak tadi ya. Itu. Kalau ke bawah di sini adalah memberikan efek gelap gitu ya. Gitu. Bisa juga kalian setting seperti ini. Nah, seperti ini. Atau justru sebaliknya. Nah, kayak gini ya. Kalian bisa setting ya sesuai dengan skemanya. Gitu ya. Kalau udah silakan oke saja. Ya, jadi untuk mempercantik ya ataupun memberikan efek pencahayaan adanya di sana ya di kurve dan di level. Adjustment bisa nggak? Iya, apalagi adjustment ya. Itu. Oke, yang pertama kita buat background dari foto ini sendiri, gitu ya. Nah, caranya adalah mendouble klik area dari layer ini ya. Bagi yang tidak ada layer ini silakan kalian klik window lalu aktifkan layernya ataupun tekan F7 gitu ya. Nah, selanjutnya kita double klik biar background ini menjadi layer 0 ya. Double klik lalu oke. Nah, selanjutnya kita gunakan Ctrl J ya. Ctrl J ini adalah untuk menduplikat gitu. Bukan Ctrl D ya. Kalau Ctrl D itu artinya diseleksi ya. Deselection artinya menghilangkan sebuah seleksi. Kalau Ctrl D ya. Jadi di sini untuk menduplikat adalah Ctrl J gitu ya. Nah, aktifkan layer 0 copy gitu ya. Oke, kita bisa rename, klik kanan, ada ataupun secara seperti ini. Ya, mau di rename boleh, klik kanan rename nanti akan ada ya. Kalau di sini coba oke. Oh, iya. Jadi kalau di sini ya kalian sebenarnya sorry loading ya. Kalian bisa caranya mendouble klik ya untuk merename. Jadi kalau misalkan untuk diklik kanan biasanya kalau versi yang di atasnya nggak kurang tidak akan ada menunya ya gitu ya, salah satunya di CS6 tapi kalau di CS bawahnya itu pasti akan ada namanya rename gitu. Jadi salah satunya adalah double klik ya. Contoh misalkan layar asli gitu ya. Nah, ini layar 0 kita jadikan background, ini kita di atasnya. Nah, kita perkecil dulu layar yang asli ini
Caranya adalah menggunakan Ctrl T ya. Nah, sehingga bentukannya seperti ini. Kalian tinggal tarik menggunakan Shift Alt ya, Shift Alt lalu drag seperti ini. Ya, Shift Alt ini ya itu untuk mengukur agar posisinya sama, posisinya bagus gitu ya. Beda kalau kita sembarang tidak menggunakan Shift Alt ya, hampir sama dengan di Corel gitu ya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, kalau udah tinggal di enter saja. Itu ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Pak, ini belum kelihatan. Oke. Di sini belum kelihatan ya. Kalian bisa memberikan efek blending option ya. Nah, double klik. Double kliknya di sini. Nanti akan keluar namanya blending option, atau klik kanan ada blending option. Itu ya. Boleh saja ya, bebas sama-sama saja. Lalu buat namanya stroke ya. Nah, stroke ini untuk membuat sebuah garis outline seperti ini gitu ya. Nah, garis seperti ini. Oke, opacity-nya kalian bisa rubah. Lalu size-nya misalkan 10 ya. Ini bisa kalian setting bagaimana keinginan kalian sendiri gitu ya. Oke saja. Nah, kalau udah kurang lebih hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita variasikan lagi. Contoh misalkan kita Ctrl T lagi. Ya, kita miringkan si fotonya. Nah, seperti ini. Lalu enter saja. Nah, itu ya. Lalu sekarang yang layer 0 ya. Yang layer 0 kita coba double klik ya. Nah, ini kalian bisa setting ataupun kalian rubah backgroundnya menjadi pattern ya. Bisa saja di sini. Ya, pattern yang sebelumnya udah dibuat kayak seperti ini. Nah, ini ya. Gitu. Nah, bisa seperti ini. Gitu ya. Atau juga kalian bisa menggunakan beberapa efek di sini. Ya, filter lalu boleh dari blur ya. Lalu ada namanya motion blur ataupun Gaussian blur. Silakan, tergantung kalian saja mau pakai efeknya yang mana. Gitu ya. Kalian cobain satu-satu ya. Apa ini kegunaannya? Ya, kalau kalian tidak mau mencoba untuk menggunakan, sulit juga gitu ya. Nah, contoh kita menggunakan namanya radial blur ya untuk yang belakangnya. Nah, jadi agar belakangnya itu ngeblur, tidak halus seperti ini ya. Ini bisa spin zoom seperti ini, bisa juga spin muter ya. Kalau spin itu muter kayak spiral gitu ya. Contoh kita menggunakannya zoom ya, lalu amount-nya kita tambahkan, ininya mau seperti apa, good saja ya kualitasnya, lalu di OK saja. Nanti akan terlihat
hasilnya. Nah, hasilnya yang belakang ya. Hasilnya yang belakang. Kalau pengen lihat ya, ini tinggal dihilangkan matanya ya. Matanya kalian hilangkan. Contoh misalkan yang layar asli ini kita hilangkan. Gitu. Nah, ini adalah layer yang background tadi. Gitu ya. Layer background tadi. Gitu. Nah, kita aktifkan lagi matanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Lalu untuk membuat sebuah teks di sini ada toolsnya adalah horizontal text tool, tipe tools ya. Klik. Nah, lalu kalian klik di sini ya. Contoh misalkan ini namanya adalah Yana Kaniawati. Oke, nggak kelihatan ya karena kecil. Kita perbesar dulu. Oke. Nah, kalau tidak terlihat seperti ini, oke, kita perbesar. Ya, agak loading ya. Nah, kalau misalkan oke, Bapak hilangkan dulu ini. Hanya layarnya saja. Yes, sorry. Windows layer. Nah, di sini lihat teksnya nggak muncul ya, karena ada di sini lihat di tengah-tengah background. Jadi yang paling atas itu akan yang paling depan munculnya. Gitu ya. Kalau semakin gambar yang paling atas itu semakin besar ukurannya ya ataupun size-nya, maka gambar yang di bawahnya akan ketutup gitu ya. Makanya harus diperhatikan. Nah, gimana kalau udah kayak gini? Nah, gampang. Kalian ini tekan enter saja dulu ya biar hilang. Lalu tarik ke atas ini, drag ke atas seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul gitu ya. Untuk memberikan warnanya tinggal kalian tekan huruf T ya, tekan huruf T di keyboard, lalu klik di sini, lalu Ctrl A. Nah, di sini kalian bisa rubah warnanya misalkan hitam. Nah, seperti ini. Oke saja. Nah, kalau udah masuk ke move tool lagi. Lalu sesuaikan teksnya. Nah, kok nggak kelihatan ya? Kalian tinggal rubah warnanya bisa kalian rubah di yang tadi, bisa juga rubah di sini. Ya. Nah, di sini di blending option kalian rubah color overlay-nya. Nah, color overlay-nya rubah menjadi warna putih contoh ya. Nah, seperti ini. Lalu oke saja.
Nah, lalu kalian bisa memberikan contoh misalkan garis bawah ya. Kita buat dulu layernya, create a new layer. Seperti ini. Lalu buat. Nah, seperti ini. Ya, lalu kita setting rubah warna ini yang putih jadi ke atas, yang hitam jadi ke bawah. Ya, caranya tekan huruf X ya. X ini akan merubah. Ya, lalu tekan Alt delete. Nah, tekan Alt delete seperti ini. Oh, ini terlalu kecil ya. Oke. Nah, untuk menghilangkan garis ini seleksinya tekan Ctrl D ya. Nah, seperti ini. Itu, Pak, bisa diperbesar bisa ya. Tinggal Ctrl T aja. Nanti kalian perbesar mau sebesar apa. Gitu, tinggal ditarik saja ini. Ya, untuk menzoomnya ya kalian bisa mainkan Alt ya. Kalau untuk menzoom, arahkan juga kursornya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa tarik ke atas ataupun ke bawah. Ya, kalau Bapak udah cukup ini, jadi nggak usah ditambahin lagi. Enter saja. Gitu ya. Nah, lalu kita perkecil lagi. Nah, ini kan udah bagus ya. Gitu. Tinggal mainkan apa lagi ya, silakan kalian boleh mau mainkan efek dari apa gambar ini, misalkan background ini, silakan ya. Contoh, Bapak akan membuat sebuah timpahan pada gambar yang ini ya. Jadi gambar ini kita tempa oleh, nah ini ya. Kita drag tarik ke sini. Kopikannya di sini ya. Ingat, kopikannya di sini sampai ada tulisan copy. Nah, oke, kita masukkan ini ke dalam layer yang tadi. Klik, drag, tarik ke sini. Ya. Ini berhubung direkam ya, jadi agak lumayan loading juga nih. Nah, kalau udah tekan huruf ataupun tekan Ctrl T ya untuk memperbesar. Jadi ingat, untuk memperbesar, memperkecil bisa menggunakan scroll ya. Bisa, kalau untuk gambar seperti ini kita menggunakan Ctrl T ya, lalu Shift Alt. Nah, kita mainkan efek transparan ya, opacity-nya kita mainkan. Nah, seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Tekan enter saja kalau udah. Kita geserkan. Nah, kayak gini Pak, ketimpa ya, ketimpa karena Bapak akan coba untuk menimpahkan ke sini ya, dengan cara opacity-nya kita mainkan.
gitu ya. Nah, kita mainkan Ctrl T lagi, kita balikan bunganya menjadi sebelah sini ya. Sip. Sorry. Oke, kita pindahkan ya. Nah, kalau udah kita geserkan lagi ke sini. Lalu enter. Nah, kita bisa menggunakan eraser sekarang. Ya, klik kanan di sini, nanti ada eraser tool. Nah, untuk memperbesar memperkecilnya lingkaran seperti ini, ya menggunakan kurung siku ya. Kurung siku buka untuk memperkecil, kurung siku tutup untuk memperbesar. Gitu ya. Nah, kita hilangkan. Ini yang diambil hanya bunganya saja. Agak loading nih ya. Hmm. Gitu ya. Jadi kalian bisa hanya sebatas seperti ini bisa, hanya apa namanya, hanya sebagian bisa untuk menghapusnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu ya. Ini kita hilangkan saja ya, karena ini untuk mengetes saja gitu ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk apa namanya, membuat sebuah bingkai itu ternyata mudah ya gitu. Bisa juga menggunakan seleksi itu sendiri ya gitu. Nanti Bapak akan contohkan lagi seperti ini. Masih dalam proses seleksi ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan namanya apa? Brush ya. Kalau tadi pattern, sekarang kita gunakannya brushnya. Nih agak loading juga ya. Coba sekali lagi. Oh ya, namanya sama ya, lupa. Ini kita simpan dulu, file save as ya. Nah, sebelum ke materi yang nanti, ini ada filenya ya. Formatnya seperti ini. Ya, ada JPEG, ada PNG dan yang lainnya. Kita coba JPEG saja. Karena ini adalah sebuah gambar. Oke, namanya misalkan contoh 1. Save ya.
Lalu mediumnya kalian bisa maksimalkan atau bisa high, bisa minimum, boleh lah. Ya, ini ukurannya. Kurang lebih satu fotonya ukurannya 2,9 ya. Oke, kita coba buat lagi yang baru. Oh ya, tadi dalam bentuk PNG. Nah, sekarang dalam bentuk PSD-nya ya. PSD itu adalah Photoshop-nya. Ya, coba kita drag lagi. Nah, ini nanti bentukannya ya. Kita drag lagi, masukkan ke sini. Nah, bisa juga kalian menggunakan kotak ini ya. Ini kita hilangkan layar ini. Nah, seleksi seperti ini. Contoh, kita pinggir-pinggirnya saja. Oke, kalau udah seperti ini lepas. Nah, ini seleksinya ada di sini ya. Nah, kita akan mencoba untuk memberikan efek brushnya di sini di luar ini ya, di luar seleksi. Caranya adalah Ctrl Shift I ya. Jadi yang diseleksinya adalah yang belakang, bukan yang belakang ya, yang enggak, yang di area ini nih, pinggir-pinggirnya, gitu ya. Lalu di layer kita buat new lagi ya, kita buat namanya, nah ini brushnya kita setting. Nah, contoh misalkan yang ini ya, daun ini. Nah, untuk warnanya mau apa? Misalkan warnanya hitam ya. Nah, kalian tinggal seperti ini saja. Nah, gini ya. Karena ini adalah brush. Nah, gitu ya. Lalu, nah, Ctrl Shift I lagi, gitu ya. Kita tambahkan di blending optionnya yang ini, kita Ctrl Z. Sorry, ini kita jadikan dulu background. Oke, kalau udah tinggal tekan Ctrl D ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Nah, bisa juga kalian tekan Ctrl J ya untuk menduplikat. Lalu untuk ini, nah untuk memunculkan seleksi yang tadi kalian bisa klik ini. Nah, gitu ya. Bisa saja gitu. Oke, kita di sini kita buat lagi. Nah, seperti ini.
lalu Ctrl Shift I, ya, lalu delete. Coba ininya ke atasin biar kelihatan. Oke ya, jadi yang kepotongnya hanya area ini saja. Lalu Ctrl D lagi. Kalau udah, kita mainkan bevel-nya ya di blending option. Ya, Photoshop kurang lebih seperti ini ya. Jadi hanya mengatur pencahayaan ya, lalu membuat efek-efek sebuah foto itu. Atau bisa menggunakan bevel and brush ya. Kalian bisa perbesar. Nah, ada efeknya di sini ya muncul. Bisa juga up ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, pencahayaannya. Oke, itu saja mungkin untuk tutorial kali ini. Nanti next lagi materi berikutnya akan ada beberapa lagi ya materi. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan untuk bermanfaat untuk kita semua ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.